Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Senang sekali. Alhamdulillah. Baik, jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ketua kelas bisa pimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Jadi sebelum itu, Ibu mau absensi terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk nggak di kelas ini? Hadir semua Ibu. Alhamdulillah ya, berarti kalian sudah semangat semua buat mendengar materi dan penjelasan dari Ibu. Siap Bu. Oke. Jadi kan kemarin kita sudah mengenai materi pengukuran. Nah, sekarang kita juga tetap di materi pengukuran, namun kita fokuskan di penggunaan alat ukurnya. Di sini terdapat gambar, ada yang tahu nggak? Ini gambar apa? Jangka sorong dan mikrometer sekrup Ibu. Benar sekali. Jadi ini merupakan salah satu contoh dari alat ukur. Ada jangka sorong, kemudian ada mikrometer sekrup. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara atau penggunaan dari alat ukur tersebut. Menurut kalian, dua alat ukur ini akan menghasilkan pengukuran yang sama atau tidak? Tidak Bu. Iya Ibu. Ya betul ya, karena keduanya itu memiliki ketelitian yang berbeda dan berfungsi untuk mengukur benda yang berbeda juga. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan melakukan praktikum atau praktik sederhana menggunakan virtual lab ya. Oke, jadi setelah kalian sudah melakukan pengukuran di virtual lab dan juga mencatat di LKPD-nya tadi, sekarang kita akan membahas bersama-sama bagaimana sih cara dalam membaca alat ukur secara benar. Yang pertama kita akan membaca alat ukur yang bernama jangka sorong. Nah, di sini kalian bisa pilih ya, di gambar jangka sorong memiliki dua skala. Ada yang tahu skala apa sama skala apa? Skala utama dan nonius Bu. Ya, benar ya. Jadi ada skala utama dan skala nonius. Nah, skala utama ini itu berfungsi untuk menunjukkan ukuran dasar. Sementara untuk skala nonius ini digunakan untuk mengetahui ukuran yang lebih teliti. Cara membacanya itu, jadi pertama kalian akan melihat angka yang ada di skala utamanya itu berada di tepat sebelum angka 0. Jadi sebelum angka 0 di skala noniusnya. Hasil tersebut itu merupakan hasil dari pengukuran awal kalian. Kemudian yang kedua, kalian akan melihat di bagian skala noniusnya. Jadi skala nonius itu merupakan skala yang berhimpit dengan garis pada skala utamanya. Nah, hasil dari skala nonius itu merupakan hasil tambahan yang nantinya akan ditambah dengan skala. Jika skala utamanya itu 12,5, terus skala noniusnya itu 7, maka ditulisnya itu adalah 0,07. Hasilnya itu adalah 12,57. Kalian tadi pas praktikum caranya seperti itu atau tidak? Iya Bu. Oke, sudah benar berarti ya. Sekarang lanjut ke cara membaca di mikrometer sekrup ya. Jadi di mikrometer sekrup itu ada dua skala juga, ada skala utama dan juga skala putar. Nah, cara membacanya itu juga hampir sama. Jadi yang pertama kita akan membaca di skala utama terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah kita membaca skala utama, kita
beralih ke skala putar. Jadi skala putar yang kita lihat itu harus sejajar dengan garis acuan di skala utama. Nah, kedua nilai tersebut kemudian ditambahkan lagi. Jadi tadi kalau misalnya skala utamanya itu 6,5, kemudian skala putarnya didapat 0,23, maka hasilnya akan ditambah sehingga hasilnya itu 6,73 mm. Jadi bisa diketahui ya kalau misalnya jangka sorong itu memiliki ketelitian 0,1 mm, sementara untuk mikrometer sekrup itu lebih teliti lagi di angka 0,01 mm. Jadi di sini kita bisa memahami bahwa setiap alat ukur itu memiliki ketelitian yang berbeda, sehingga kita perlu memilih alat ukur yang tepat nih untuk mengukur benda-benda sesuai dengan kriterianya. Nah, untuk yang jangka sorong tadi itu biasanya untuk mengukur apa nih? Jangka Ada yang tahu? sorong itu dapat mengukur ini, Bu. Diameter dalam, diameter luar, seperti itu. Ya, benar ya. Kalau yang mikrometer sekrup? Mengukur ketebalan benda, Bu. Ya, benar ya. Berarti kalian sudah bisa nih membedakan antara jangka sorong dan juga mikrometer sekrup. Oke, setelah penjelasan tadi, ada yang mau menyimpulkan nggak terkait perbedaan dari jangka sorong dan juga mikrometer sekrup? Satu orang mungkin bisa memberi penjelasan. Iya. Gimana, Mbak? Kan tadi kita udah belajar jangka sorong dan mikrometer sekrup. Kalau jangka sorong itu digunakan untuk mengukur panjang diameter luar, diameter dalam, kedalaman benda, dan ketelitiannya itu sekitar 0,1 mm atau 0,6 meter. Mengukur gambar benda yang kecil seperti kawat atau kertas. Nah, ketelitiannya itu lebih tinggi, yaitu sekitar 0,01 mm. Benar sekali, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Berarti sini kalian sudah paham sekali ya. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan lagi terkait pengukuran kali ini, materi pengukuran, atau mungkin kalian ada yang kurang paham terkait cara membaca alat ukurnya? Sudah paham, Bu. Sudah paham semua ya? Sudah, Bu, sudah sangat jelas. Oke. Jadi nanti kalau misalnya kalian disuruh buat mengukur menggunakan alat ukur tersebut, kalian sudah paham dan sudah bisa mempraktikkannya ya. Sudah, Bu. Oke, sebelum kita tutup, Ibu akan memberikan refleksi kembali. Jadi intinya, kalau misalnya nanti kalian belajar kembali terkait alat ukur, kalian harus tahu bahwa setiap alat ukur itu memiliki tingkat ketelitian yang berbeda. Jadi kalian harus bisa memilih alat ukur yang tepat. Karena dari jangka sorong kan ketelitiannya itu cuma 0,1, sementara yang mikrometer sekrup itu kan 0,01 mm. Jadi jika kalian ingin mengukur, artinya kalian harus tahu nih harus pakai alat ukur yang mana, gitu ya. Nah, supaya pemahaman kalian lebih bisa meningkat, jadi di sini Ibu akan memberikan tugas. Jadi kalian bisa kerjakan di rumah ya untuk tugasnya. Ini Ibu akan kasih sebentar lagi ada soal, kalian bisa kerjakan. Kemudian minggu depan kita akan bahas lagi, itu ya, setuju? Kita akan ketemu lagi minggu depan. Sebelum kita tutup, ketua kelas bisa memimpin doa penutup terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat
anak-anak tetap semangat, kita ketemu lagi di minggu depan di sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.